Ini yang penting. Nah, kebertuhanan kita di Hindu itu sudah luar biasa. Siapa yang tidak mengakui bertuhan? Apalagi negara memayung itu. Bahwa setiap warga negara harus memiliki keyakinannya. Konsekuensi logis, dampak ketika dia melakukan administrasi diri ya dalam berbagai hal. Karena di kolom KTP ada agama. Nah, ini menjadi sangat penting sekali. Ya, berketuhanan kita sudah luar biasa, khususnya kita yang umat Hindu. Ya, nah, mengapa? Apa yang dikatakan saudara di Sorong, ya, saya belum sempat ke sana, walaupun dulu sempat memberikan beberapa file tentang karya Ngentaglingeh, karena situasi dan kondisi saya sudah memberikan perwakilan kepada Ide Serimpu Buddha Pandey, ya, beliau yang ke sana. Jadi saya sempat hanya sampai Timika dan sampai di Jayapura. Nah, kebertuhanan kita udah luar biasa. Saya sering sebagai orang Bali menyatakan dengan bahasa sing ada anake Bali sing medewa gitu. Bahkan dewane jaga apite, dini dewa, ditu dewa, apalagi dalam pandangan konvensional, dini tengat, ditu tengat. Sampai akhirnya saya ditanyakan sama anak-anak yang generasi muda, milenial, siapa sih Tuhan yang kita sembah ya, di mana-mana ini dong, gitu ya. Ya, nanti kita jelaskan ceritanya panjang. Kemudian berkealaman, ya, kita alam ini bagaimana Tuhan hadir di alam sebagai teokosmosentris. Ya, kalau tadi berketuhan teosentris, jadi pusatnya pada Tuhan. Ya, yang berpusat pada Tuhan sering mengabaikan kealaman dan sering mengabaikan kemanusiaan. Karena Tuhan menjadi sangat absolut, dia menjadi sebuah monoteisme, apa yang saya sampaikan kemarin dalam webinar tentang teologi bersama pembahasan di masalah hak, bahwa Tuhan yang transenden, yang bersifat teosentris, sering membawa sifat yang eksklusif. Karena tidak ada kebenaran di luar Tuhan. Ya, inilah dampak monoteistik. Yang jadi masalah kita sekarang adalah ketuhanan di dalam berkemanusiaan. Ini yang sering terjadi. Seperti yang saya katakan tadi. Banyak sekali kemanusiaan kita setelah kita masukkan menjadi teoantroposentris menjadi sangat bias. Maka lembaga diksa atau inisiasi diksa merupakan kewajiban bagi semua orang menjadi diskriminatif. Inilah salah satu dampak dari pembiasan itu. Ya, mengapa demikian? Kita bawa ke teori kritis, saya yakin Bapak dosen profesor semua di sini. Memang ketika seseorang menjadi sulinggih, itu adalah selaku pemilik modal simbolik, yaitu kapital simbolik kalau kita coba membawa kepada teori generatifnya Bourdieu. Maka modal simbolik inilah modal yang paling tinggi statusnya untuk dipertukarkan. Ya, apakah dengan modal sosial, modal politik, itu. Maka bapak-bapak profesor yang cerdas nanti, kalau mau jadi pendeta, pas musim pilkada, pileg, pasti laris. Gitu. Karena akan dimintai saran sebagai rohaniawan dan sebagainya. Karena dia secara dimensi statis, ya, dimensi substansinya yang bersifat statis ini, dianggaplah expert. Maka kalau orang ingin cepat mendapatkan pengakuan, privilege begitu, mendiksa adalah jalan satu-satunya. Dengan dibukanya keran demokratisasi, baik dari segi suasana politik, kenegaraan, ya, keterbukaan, sekarang diksa itu menjadi satu hal yang bersifat kebablasan, gitu. Anak-anak muda yang peceh begitu ingin jadi sulinggih, gitu. Karena sebagai tren. Padahal dalam psikologi usia kedewasaan orang itu kalau 35 tahun lah sebatasnya. Habis itu baru dia bisa menentukan siapa sebenarnya dirinya. Karena
kita telah menerima satu kenyataan ada kegagalan diksawan yang memang gagal untuk melaksanakan misi karena dia harus kembali mengikuti kehidupan yang normal sebagai manusia biasa. Ini penting sekali. Nah, orang ingin memiliki modal simbolik ini untuk dipertukarkan. Nah, menurut hemat saya, mesti sekarang diksa ini kita bedakan diksa selaku inisiasi. Ini wajib bagi semua orang. Tapi diksa selaku institusi sebagai kelembagaan. Diksa-diksa sebagai institusi ini memang di dalamnya ada diksa inisiasi. Ini harus mengikuti aturan-aturan formal. Ya, saya telah merancang sebenarnya tentang diksa selaku inisiasi ini untuk anak yang ada di Lampung ya. Sudah saya waktu Samaan Agung di Lampung 2005 draft tentang ketetapan diksa itu saya yang konsep. Tapi itu baru diksa secara inisiasi. Ya, jelas itu sudah kita uraikan, paparkan di dalam pertemuan sebelumnya. Tapi diksa selaku institusi, ketika seorang menjadi pejabat publik harus mendapatkan legasi dari pejabat publik di wilayah agama. Ya, karena sang nabi juga sulit memahami dan tidak mengetahui diksa-diksa ini, lahirlah sekarang diksa-diksa yang di luar kontrol kita. Jadi pengetahuannya tidak komprehensif, hanya mengandalkan pewus, pewise, langsung sudah mendiksa, sudah boleh ngomong kemana-mana, karena dianggap memiliki modal kependetaan. Makanya saya kebetulan, mohon maaf, tidak ada mau maksud meninggikan diri, kebetulan di pasca sarjana di program S2, Brahma Widya, saya mengampu mata kuliah studi kependetaan. Ya, ini studi kependetaan ini menjadi sangat penting sekali. Maka bila perlu nanti sama dengan saudara di Kristen, di Katolik, kita memang mempunyai sekolah teologi khusus tentang kependetaan. Dan itu ada seleksinya. Ya, kalau diksa secara inisiasi silahkan, mau di mana saja, mau cara apa saja silahkan. Saya masih ingat salah satu sesepuh tokoh kita yang bernama Ide Bagus Oke dan lebih populer adalah Ide Bagus Oke Puniatmaja. Beliau yang menulis naskah Slokantara. Dulu gelar beliau hanya Ide Bagus Oke dari Griya Pidada Klungkung. Tapi karena beliau lama juga kuliah di India, mungkin sangkat dengan Pak Mantra, ada Pak Pendit, Pak Gede Puja, Cok Rai Sudarto. Di India beliau didiksa tata cara India. Inilah disebut beri gelar Oke Puniatmaja. Nah, tapi ketika beliau masuk Indonesia, beliau tidak menunjukkan diksa beliau, atribut diksa beliau, karena diksa beliau tidaklah sebagai institusi. Diksa hanya penyucian diri. Maka itu setelah saya temukan literatur tentang diksa, ada banyak menyebutkan bahwa diksa itu jenisnya hampir ada 5. Nanti kita akan bahas kalau ada waktu, masih berbahasa Inggris, saya perlu terjemahkan. Nanti beliau kembali di Nusantara, di akhir-akhir ayat beliau, ya dari beliau Oke Puniatmaja, akhirnya menjadi Ide Sulinggih di Bali. Karena paham kita di Bali Siwa Sidanta, beliau harus mengambil linggih memakai framework software Siwa Sidanta, ya, yang kita jadikan landasan software framework kita di Nusantara. Barulah beliau bergelar Ide Pedanda. Nah, ini penting sekali karena banyak sekali sekarang muncul lembaga-lembaga diksa. Ya, ini memang penting. Maka ketika dia keluar, sama dengan lembaga diksa itu ibaratkan produsen pabrik mobil, manufaktur mobil. Ya, silahkan dia buat mobil, tapi ketika dia harus keluar menjadi kendaraan yang dioperasionalkan, dia harus mendapatkan perizinan. Kelayakan juga, emisi bagaimana, ini dulu. Karena sekarang kita sudah mendiksa, sudah berani ngangkat ini pejabat mangku, akhirnya aneh-aneh lah perilaku-perilaku diksa itu jadinya ketika dia punya sisya. Tanpa dilandasi oleh ideologi-ideologi yang jelas. Ini penting sekali. Maka surat izin mengemudinya harus ada bagi sopirnya, mobilnya harus ada STNK-nya, ada BPKB-nya.
Kalau dia memang menjadi kendaraan umum harus dikir dan sebagainya. Ini makanya saya katakan lembaga diksa kita sudah inisiasi diksa kita sudah luar biasa pesatnya. Tapi lembaga diksa kita justru apalagi banyak sulingih-sulingih yang tidak jelas ideologinya. Saya katakan ideologi ambigu. Ya, kadang-kadang dia memperankan sebagai sulingih begini, kadang-kadang perankan sulingih sebagai begini. Dia tidak konsisten membangun dirinya. Karena sebagai seorang sulingih, dia adalah perwujudan ideologi. Maka saya katakan, berketuhanan kita sudah selesai, sudah hebat. Berkealaman kita sudah selesai, tapi berkemanusiaan kita ini yang masih bermasalah. Kita berada di posisi mana? Alasan memudahkan umat, gitu. Alasan dengan cara praktis efisien gitu. Karena mereka, beliau-beliau ini di dalam satu proses, ya kalau kita sedang berbicara masalah keberagamaan, pasti kita membuat tiga kondisi. Satu apa yang disebut dengan causa prima. Karena bagaimanapun ketika kita bicara masalah agama adalah apakah itu agama? Lah keyakinan kepada Tuhan. Ini jelas, inilah causa prima kepada Tuhannya. Ya. Jadi jelas ketika keyakinan kepada Tuhan, disinilah deduktifnya. Ya, jadi dia deduktif ya dari umum ke khusus, hampir semua secara deduktif seperti itu, semua penganut agama. Tetapi dia tidak berhenti bagaimana dia berkeyakinan kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Ada sisi yang lain bahwa selain berkeyakinan, bagaimana mewujudkan keyakinan ini? Ya, bagaimana mewujudkan keyakinan ini? Ketika dia mewujudkan keyakinan inilah dia kemudian menjadi causa efisien. Ya, causa efisien. Ya, causa efisien ini selalu bias. Mengapa bias? Karena perspektif semua masuk di dalamnya. Seorang ekonom dalam rangka bagaimana dia mewujudkan keyakinannya, dia mengatakan agama kita menjadi pemborosan. Ya. Ini banyak. Ya. Bagi seorang psikologis, ya, agama kita tidak match dengan psikologis kita. Karena kita sudah ketinggalan jauh. Karena kita berada di pola arkais. Lebih baik kita efisien, praktis. Ini dia. Padahal di causa efisien inilah sesungguhnya melihat agama dari segi arti geraknya. Apa yang disebut dengan dimensi fungsional. Ini penting sekali. Kita sering hanya menempatkan agama sebagai dimensi substansi statis. Yang punya berminat jadi calon sulingih, bahwa kita jadi sulingih sudah selesai segalanya. Itu statis itu, kapasitas kita. Tapi harus ada operasionalnya, dimensi fungsi. Kemana gerak kita? Causa efisien ini. Kita akan memakai strategi-strategi, menggunakan metode. Ya, kalau boleh kita katakan objek formal, materialnya jelas. Nih, udah nih kalau bicara filsafat ilmu. Kemudian objek formal, materialnya jelas yang akan kita kaji. Objek formalnya jelas. Ya. Sampai akhirnya dalam proses berepistemologi itu hadir apa yang disebut dengan causa finalis. Causa finalis di sinilah kemudian kita membangun nilai dalam filsafat. Mungkin Bapak-bapak yang sudah mumpuni di bidang keilmuan, apalagi saya dengar tadi ada yang akan menguji online gitu ya, kita akan melihat aksiologinya. Makanya kebetulan saya diampu oleh Pak dulu waktu S3 saya dengan Pak Bawat Maje, ya. Beliau kebetulan ngajar metodologi waktu itu. Ketika hanya mampu mendeskripsikan secara narasi tentang kependetaan itu, dia baru nista dia. Nih. Tapi bagaimana dia menjelaskan tentang kependetaan itu dalam segi dimensi fungsinya, itu madya, karya kependetaan. Ketika dia sudah mampu ya menemukan nilainya, dia sudah masuk ke wilayah filosofi di aksiologi, itulah utama. Ya. Maka tujuan kita ini tidak berhenti di substansi statisnya, kita lanjutkan ke
substansi, dimensi fungsi. Sampai akhirnya kita menuju pada causa finalis, yaitu disebut dengan dimensi pemerdekaan diri. Ya, kita membangun nilai di sini. Ini yang sering mengalami stagnan. Orang sudah membeli jabatan tertentu, duduk di lembaga itu sudah menganggap dirinya selesai. Fungsinya tidak dilaksanakan. Untuk mengukur sejauh mana fungsi itu memang memberikan ambek para marte, kebahagiaan bersama, orang saudara muslim bilang kemaslahatan bersama, ini sangat ditentukan oleh apa yang dihasilkan oleh produk diksa, institusi diksa dalam outputnya. Output ini tentu membina umat. Maka saya sarankan bagi yang masih aktif, misal punya di dunia kampus, memang masih aktif, jangan takut mendiksa. Mengapa demikian? Kalau nunggu selesai guru besar, mohon maaf, ini 70 usianya, kapan ngayahnya? Ya. Nah, kalau bisa sambil jalan. Kita masih ingat beberapa, kita mesti ngiri dengan saudara. Bagaimana peran Magne Suseno, Romo Haryatmoko. Malah dengan Romo saya pernah memberikan seminar di UI ya. Nah, beliau sangat luas sekali menyampaikan, bahkan beliau tidak mengatakan diri beliau sebagai seorang rohaniawan. Kita lihat dari model fungsinya ini, bukan apanya gitu. Kemudian juga beliau mengatakan dirinya seorang budayawan seperti peran Magnesus, Muji Sutrisno misalnya. Kita jangan membuka diri, kita akan bicara sebagai tokoh agama selalu dibawa ke dunia yang hanya wandering mind. Ya, dunia mistis, dunia magis. Pada sisi tertentu harus kita memiliki satu macam strategi untuk menyampaikan itu dengan dunia kekinian. Sehingga akibatnya ruang-ruang kosong inilah kemudian diambil oleh gerakan New Age Religion ini. Yang memang sifatnya sangat misionaris sebagai satu titik balik bagaimana perlawanan India terhadap dunia barat. Maka di awal-awal gerakan Ramahan Rowi, Rabindranath Tagore di India, ini melakukan resistensi. UTM, Transcendental Meditation, Mahesh Yogi, Ramakrishna Mission, begitu. Itu dia masuk ke dunia barat. Nah, ini mestinya harus kita ungkap seluruhnya. Ini peran kita sekarang sebagai pendeta menjadi sangat sentralistik. Karena di timur selaku masyarakat konvensional masih membutuhkan figur paternalistik ini. Ikon. Maka saya katakan seorang sulingnya pemilik modal simbolik. Maka berketuhanan kita di wilayah berkemanusiaan inilah yang penting diisi. Maka manusia adalah agent change, agen perubahan. Maka oleh sebab itu, apa yang saya paparkan sebelumnya adalah mengantarkan seperti ini. Maka di situ ada soft skill-nya menjadi sangat jelas, kemudian hard skill-nya menjadi sangat jelas. Makanya banyak sekali kita temukan para pendeta-pendeta daerah sekarang dalam rangka mendongkrak popularitasnya menjadi sebuah politik identitas, berpenampilan aneh-aneh pendeta. Ya, orang Bali bilang berpenampilan soleh, kalau Islam soleh bagus ya. Tapi kalau orang Bali soleh ini seperti apa nih? Ya berarti ada satu keganjilan yang ditampilkan. Karena ingin dikenal menjadi produksi identitas. Maka oleh sebab itu, ya saudara-saudara sekalian, umat sedharma, mudahan ini menjadi satu masukan karena saya sendiri bergerak tentu tidak bisa. Wilayah Indonesia nan begitu luasnya. Kalau aja hadir, syukur ada media sekarang, media maya begini, kita manfaatkan. Jangan sampai dunia maya kita isi dengan yang maya menjatuhkan, tapi yang maya menuju keabadian. Jadi maya itu bersifat ilusi, fata morgana dalam hukum Siwa Siddhanta. Dunia maya disebut dunia maya sira tatwa. Dunia yang berubah, bagaimana dari maya, dari ketidaksadaran, dari unconsciousness menuju consciousness. Bukan kita yang diolah oleh maya untuk reproduksi identitas kita yang tidak didasari oleh
kepemilikan modal yang ekspor. Maka oleh sebab itu, di dalam dunia kependetaan kita kembali pada kemarin kita sudah bicara konstruksinya sudah, kewajiban guru sudah. Sekarang bagaimana kualifikasi siswa? Ini menjadi sangat penting. Sebagai seorang siswa, kejujuran ini menjadi sangat penting. Ya, kepribadian mentalitas. Maka ada pepatah bijak mengatakan kalau dianehkan siswa diibaratkan gagak dan angsa. Ya, tentu orang masih sedang pada angsa, arti memberikan pujian. Kemudian gagak itu dianggap binatang, burung yang membawa pataka berita kematian ya. Maka ada pepatah bijak mengatakan lebih baik hidup sehari menjadi angsa daripada hidup 1000 tahun menjadi gagak. Maka di dalam busana kependetaan ini, saudara sekalian, ternyata ini masuk dalam kategori. Ketika seorang sulingeh munggah, kemudian mengubah dirinya disebut dengan asalen sarira. Dia tidak memakai pakaian kebiasaan, dia menjadi konsepnya di Diksa selaku institusi formal disebut dengan amariwese, begitu semacam saya harus pakai gelung begini, saya bangga dengan gelung saya. Ya. Ketika dia munggah mau puja, dia sudah salin sarira, dia akan menggunakan kampuh agung. Ya, saput gede itu kampuh agung. Itu simbol daripada akasa, saudara. Ya, swetambaram. Ya. Untuk mengikat, kemudian dia pakai sabuk putih yang disebut pepetap. Ya. Inilah simbol angsa, saudara. Simbol angsa, parama amsa adalah sebuah, ketika kita sudah memakai itu, kita diajak menjadi satu karakter software yang sudah bijaksana. Wise. Ya. Sampai akhirnya kita asalen sarira. Disebut dengan memudra ini. Ya, untuk anak di Lampung sudah saya kirimkan, mudah-mudahan bisa diberikan pada Jerode Sudarsono nanti. Karena ini penting. Ya. Untuk dipahami. Maka mudra itu menjadi penting. Karena banyak sekarang kita lihat pemangku yang memakai mudra, tapi setelah sulingnya tidak. Karena mudra itu jelas sekali. Aksara-aksara suci di dalam tubuh, selain melalui gerak, selain melalui verbal, ya, audionya juga jelas, visualnya juga jelas. Itu menggetarkan seluruh. Disinilah kita tidak perlu menjelaskan secara rasional. Bagaimana aksara, ucapan-ucapan nada-nada itu bekerja sehingga tubuh ini bisa tergetarkan. Bahwa sebenarnya disinilah mahasabda nada ini awal dari turunnya seruti. Ya, maka itu mantra ini harus dibenahi. Supaya jangan sampai salah ucap. Nah, ketika sudah selesai asalin sarira, saudara, kita memasuki tahapan berikut. Saya sebut dengan kabodan tadi, yang tadi kabojangan, tapi bukan bujanga soro. Sekarang kan dilarikan ke wamsa. Buddha juga dilarikan ke wamsa. Siwa dilarikan ke wamsa. Disinilah deviasi sebenarnya lembaga diksa itu. Karena modal-modal itu seolah tidak rela dibagi di luar klan-klan yang menganggap dirinya sebagai pemilik modal-modal sebenarnya ajaran, ideologi menjadi modal kewamsaan. Akibatnya ada ruang-ruang yang mengingini masuk modal itu, mereka tidak diperbolehkan, sekarang udah boleh sih gitu. Maka masuklah aliran-aliran ini. Karena orang selalu diposisikan berdasarkan wangsanya, kerahnya. Wangsa itu jangan diartikan catur wangsa itu, enggak. Di Bali banyak wangsa. Gitu. Di saya misalnya, dari Pasek, saya adalah Agni Jaya Wamsa. Karena pendiri dinasti saya, Las. Ya, saudara yang ada di Sorong, duluan tetangga saya di sini di Bang, Brahma Wisesa Wamsa. Padahal kalau kita naikkan lagi, ketemu dengan saya. Dwi Jenderal juga ada di level itu. Leluhur saya Bajra Satwa. Ya, sebelum Empu Geni Jaya. Tapi Bajra Satwa tidak menurunkan bisama-bisama apa terhadap Pertisentananya. Maka Agni Jaya yang membangun Bisama, patokan-patokan. Disinilah kita tempatkan beliau sebagai Wamsakarta namanya dalam ajaran Purana. Apa itu Wamsakarta? Pendiri dinasti. Sama dengan dari Ide Bagus begitu. Pendiri dinastinya adalah Empu Nirarta. Kemudian menjadi Dangyang Dwi Jendra dan sebagainya. Itu kan Abhiseka setelahnya saja.
Kalau di India itu Swami Maharaj, ya. Dwija Indra, Raja Pendeta artinya. Itu bukan monopoli dari satu soroh ini. Maka karena monopoli, kita masih ingat kasus Besakeh, ada Pelinggih Dwijendra di atas Padma 3, saya mendapatkan informasi, disitulah Semeton Pandit Tegenan yang ngodalin jam 9 pagi, sorenya dari Semeton Ide Bagus. Gitu. Karena mengklaim Dwijendra itu satu sosok, padahal mereka memiliki kurun waktu hampir sekitar 500 tahun interval waktu, hanya namanya sama. Inilah Wamsakarta yang pendiri-pendiri tradisi kependetaan ini, inilah disebut dengan Sida Angga Guru atau disebut dengan Mula Acarya. Mula Acarya. Kita kembali, kualifikasi Sisya itu saya tidak akan uraikan di sini secara panjang lebar karena bersifat normatif begitu. Nanti akan membosankan. Adalah software-nya yang penting. Mengapa software-nya penting? Ya, kemudian soft skill-nya, ideologinya jelas, perilakunya jelas, sehingga di dalam dia akan mengoperasionalkan secara epistemologi bagaimana kerangka kerjanya melakukan pengabdian, apa yang disebut dengan kausa efisien ini menemukan hasil yang maksimal. Ya, jangan sampai hasilnya bias, berarti salah metode nih. Kalau kita bawa ke dunia akademis, karena banyak sekali sulingnya melenceng. Ya, banyak yang melenceng sekarang karena guru hanya memberikan, mohon maaf di sini memberikan puja, memberikan pelutuk-pelutuk. Kemudian proses pembelajaran ini tidak berkesinambungan. Usia diksa yang dijadikan patokan, sudah mendiksa 2 tahun atau 3 tahun boleh jadi nabe. Padahal tidak ada uji kompetensi, ya. Jaminan mutu tidak bisa kita sampaikan dalam hal ini. Bahkan kebetulan nih dari Singaraja dulu waktu saya S2 saya diampu mata kuliah studi kependetaan oleh Prof. Anggan. Nah, kita sama-sama sering diskusi waktu sekitar tahun 2002, 2001 saya belum jadi Sulinggih. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa jaminan mutu tidak ada bagi dunia kesulinggihan. Mana yang harus kita tambah sama dengan di kampus kita punya lembaga penjamin mutu. Kita di Sulinggihan tidak punya lembaga penjamin mutu. Ya. Apalagi ada satu garis perguruan hanya usia diksa yang dijadikan dasar. Padahal dari segi aspek kepemilikan modal mereka belum siap. Bahkan saya sendiri ketika saya dibaptis jadi nabe 2012, ya, saya sempat 2012 sebelum itu nabe lanang saya masih nyeneng mungkin ampun mampu 2011 akhir saya itu serahnya atuh nabe haruskah setiap Sulinggih jadi nabe jadi guru baptis. Jawaban beliau sangat politis karena beliau seorang tentara RPKD pasukan elitnya Mi Burdadi dulu dan sebagai seorang mengajar ilmu sosial politik, jabatan beliau lahir sebagai lurah begitu politis. Nah, Bapak sudah memberikan sesuatu sama kamu. Bapak sudah melakukan swadharma Bapak menjadikan kamu nabe. Masalah kamu akan apa atau tidak, kamu yang punya pertimbangan. Ya, artinya layak nggak kita jadi nabe? Karena selama ini banyak sekali Sulinggih-Sulinggih yang bergelar nabe menjadi sangat bangga kalau dia punya anak banyak napak. Nih, padahal saya sendiri, anak-anak saya usianya jauh lebih tua dari saya. Jadi kita sebenarnya sudah mengalami amatan psikologi dari segi pengalaman agama, mereka jauh lebih banyak dari saya. Tapi saya kembali berpikir, mungkin pengalaman yang lain oke, tapi saya memang dari awal kehidupan saya, S1 saya, S2 saya, S3 saya linier saya di agama. Ini jadikan saya modal secara aspek kognitif. Pengalaman saya, learning by doing, begitu saya selesai S1, saya mengamalkan itu sebagai penyuluh agama di kantung transmigrasi di Sulawesi dengan penuh keterbatasan situasi dan infrastruktur. Bagaimana saya mengolah agama ini tetap jalan. Saya 10 tahun di Sulawesi. Kemudian saya selain di Sulawesi sebagai penyuluh, saya sebagai dosen Universitas Alulio LB lah, luar biasa di luar ya. Pulang ke Bali, saya lanjutkan lagi di STAH, kemudian jadi ADN, sekarang menjadi universitas.
Jadi antara digabung dia. Maka kalau kita hanya di dunia akademis kita tidak praktek, karena saya temukan banyak sekali sulingge, saya terserang sampaikan, saya tamatan agama tahun 91, usai akan saya berangkat ke saya mau Winton jadi mangku. Maka saya katakan sama anak didik saya sekarang, kalau bukan tamatan agama yang mau jadi sulingge, jadi mangku, bukan sih jaminan seperti itu. Bagaimana Hindu ini? Saya sering bilang dengan bahasa Sulawesi, saya, walaupun kau berdarah-darah, kau punya mulut, kau bicara tentang agama, tapi kau sendiri tidak ngelakoni, hanya omong kosong, NATO, not action, thought only, saya bilang. Lakoni, terapkan ilmu itu. Nah, dia tidak hanya berhenti di kognitif, dia berada di psikomotorik dengan attitude morality yang benar, efektif. Ini menjadi satu yang terintegrasi. Ini pengalaman saya. Maka 2012 saya diberikan gelar nabe oleh nabe saya tidak serta-merta langsung mengambil anak dikse. Ya, ini penting sekali. Mau diberikan apa anak didik saya? Ya, pas waktu 2012 itu saya masih sedang mengejar S3 saya. S3 saya pun saya minta izin sama guru saya. Boleh nggak saya kuliah lagi? Nabi saya memberikan restu saya masuk 2010. Sudah jadi sulingge. 2014 saya selesaikan program doktor saya. Maka dosen-dosen saya pakai ketika melihat mahasiswanya gitu di program karya siswa, ya bukan mahasiswa lagi, karya siswa, sulingge. Tapi saya waktu itu memberikan satu pandangan. Sang Hyang Haji Saraswati itu tidak memilih kulit, saya bilang. Tidak memilih status. Dimanapun Sang Hyang Haji Saraswati itu berada, saya akan cari. Dan Sang Hyang Haji Saraswati sebagai Dewi yang cantik tidak pernah jadi sulingge, saya bilang. Sulingge pun berguru kepada Sang Hyang Haji Saraswati yang tidak sulingge, saya katakan. Ini logika saya. Ya. Maka waktu itu banyak bagaimana sekolah sulingge kuliah lagi dan sebagainya. Maka dengan demikian, saya menginginkan bagaimana pelembagaan keilmuan itu menjadi sangat penting. Maka di sini penting sekali ya sertifikasi bagi seorang sulingge melalui parisade, sertifikasi sebagai seorang nabe, apalagi akan melahirkan pejabat publik, dia sendiri sudahkah ya mempunyai legalitas legasi sebagai pejabat publik. Ini permasalahan. Ya, karena banyak sekali dunia sulingge menjadi dunia pelarian. Bagi saya itu juga tidak jadi masalah. Bagaimana Ratnakara ya sebagai seorang bandit kemudian menjadi pendeta, menjadi Resi Walmiki karena bertapa. Tapi prosesnya ini melalui pertapaan. Ya, ketika Narada datang, ya dia mau dijolimi, kemudian disuruh duduk, kemudian didiksa, ya berapa tahun itu dia tubuhnya terpekur, tidak bergerak, kemudian sampai dijadikan sarang oleh semut. Maka sarang semut itu adalah Walmika. Ya, maka kemudian dia menjadi Walmiki. Ya, kata semut ini artinya kan bagaimana kita menggetarkan seluruh tubuh kita melakukan perubahan. Tidak ujug-ujug, mohon maaf ini, alasan tobat melingge, alasan berukun melingge. Makanya saya mungkin sudah ya ada yang nonton di profil saya bahkan sangat menolak sebenarnya dunia kependetaan karena saya tidak memiliki modal termapankan, tidak berada dari pemilik modal simbolik. Siapa sih saya? Ini. Saya harus gunakan rasio saya untuk melakukan perlawanan. Jangan sedikit-sedikit sudah medikse jadi sulingge. Saya katakan dengan murid-murid saya jadi pendeta hari ini, kok didiksa besok kok sudah jadi pendeta. Bahkan usia hari ini pun kok jadi pendeta melalui inisiasi. Tapi masalahnya secara lembaga apakah Anda sudah jadi sulingge? Mampu tidak? Sehingga kadang-kadang, maka saya katakan, segudang jabatan tidak akan berarti apa-apa. Segudang kemuliaan tidak menjadi apa-apa. Segudang ilmu tidak menjadi apa-apa. Selama jabatan itu tidak mampu mengubah pola pikir kita. Maka ada orang pepatah bijak, segudang kesarjanaan tidak akan menyebabkan orang menjadi mulia. Justru dengan kesarjanaan sifat-sifat buruk itu akan bertambah. Maka ilmu bukan sebagai cara hidup. Ilmu hanya untuk mencari nafkah.
Ini saudara. Permasalahan di dunia pendeta juga seperti itu. Karena sering setelah jadi sulingnya orang arogannya nambah. Nggak mau ini, nggak mau itu. Baik, saya ceritakan satu sifat yang sangat, mohon maaf ini, saya tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Ada satu contoh. Satu rombongan sulingnya yang dibiayai oleh pemerintah di Bali waktu itu melakukan plesir ke luar Bali. Di Bali para pendetanya luar biasa fanatiknya, masuk sini nggak boleh, tidak boleh. Tapi begitu sampai di hotel, 3A, apa ada ajang. Ya, kemudian masuk ke Malioboro, semua selusupan, kelayapan, beli ini, beli itu, sampai nggak bisa bawa itu. Berarti ada potensi sifat-sifat yang memang belum terkendali di dalam Bali ini, keluar muncul di luar. Makanya agama yang terlalu doktriner, sesana yang terlalu doktriner, tidak diserta dengan learning by doing, kemudian pengisian tertentu, mengalami kejenuhan, maka muncullah sifat aneh-aneh. Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, ya, seorang sisya ini betul-betul ini. Maka dikse selaku inisiasi hanya proses awal menjadikan orang memasuki lembaga kependetaan. Ya, karena dia baru akan jadi pendeta setelah dikse itu. Proses panjang. Maka pengalaman saya tidak, sebenarnya seorang orator yang buruk adalah cerita tentang kehebatan dirinya. Maka 2009 saya baru mau ya menjadi nabe napa. Ya bukan 2009, 2019. Dari 2012. Jadi saya puncak tinggal waktu 7 tahun kembali. Bagaimana sebenarnya metode menjadi seorang nabe. Saya tidak ingin menjadi copy paste dari nabe saya. Apalagi beliau sudah berpesan, nak, Bapak nak pantas S1 sekolah Bapak nih. Benar jani sekolah. Halih selion-lione. Bapak nak blognya, benar mau nabe ke nak blog begitu loh. Lan melajah blog aja Bapak gitu beliau. Tuh. Nanti yang subon anak man aturin Bapak. Karena anak kalau ngentas Bapak ben mani gitu. Maka sang nabe dengan anak ini malah ayu tunggal. Maka kualitas nabe ini harus diimbangi oleh kualitas anak di soft skill-nya. Karena malah ayu tunggal. Iki penting sekali. Maka tag pertama kita jelaskan, umilihakannya tang maha guru sang rumah sekareria. Pilihlah guru yang akan menyucikan dirimu. Murid boleh memilih guru. Guru pun boleh menentukan kualifikasi muridnya. Kita ingat dia di Parwo, bagaimana Begawan Domyo mengangkat murid. Ya. Walaupun kita ketahui kita ketemu baru gede ya. Karakter tetap hanya tugas seorang guru, bagaimana karakter yang keras diposisikan pada posisi mana untuk dunia kesulingihan. Kita masih ingat di dunia Itiasa dan Purana, kita ketemu dengan Rama Parasu, seorang resi. Ini kan ada dua nih, Raja Resi dan Brahmana Resi. Yang keras sekali dan temperamental. Tapi kalau memang tempera pada tepatnya, ya. Tapi pas nguput begitu, marah-marah, sampai menaikkan tongkat, memukul, itu oknum ya, saya tidak sebutkan. Berarti jabatan itu hanya profesi yang tidak profesional. Hanya sekedar menyelesaikan upacara. Ini penting sekali. Maka dengan demikian, soft skill ini menjadi penting. Maka kriteria-kriteria nanti, ya apakah nanti bisa saya sebar, ini kalau sebagai saya berikan pembekalan kemarin, ya. Ya, bahkan di sini ada yang norma-norma yang sudah mulai patut kita tinggalkan itu sebenarnya. Pemegang mayat nggak boleh, pernah dihukum nggak boleh, pernah dikencing nggak boleh, pernah dipukul kepala nggak boleh. Ini berat banget. Siapa tahu dari kecil tidak dipukul ini. Ya, itu disebut dengan uang cunta kejatme, uang patite, menyembah orang yang rendah derajatnya gitu. Ini kan hanya melihat dari segi kewangsaan di sini.
Jangankan begitu, orang kita tumpuk pengatag aja kita buat upacara kepada pohon-pohonan, pada tumpuk kandang kita buat uye kepada para wewalungan hewan kita. Maka demikian banyak sekali masih tek-tek yang bersifat normatif ini perlu kita rehabilitasi, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka itu tafsir-tafsir yang bersifat anakronistik di dalam bahasa-bahasa psikologi itu, ya kita mesti harus luruskan kembali. Jadi tafsir kita ini harus bersifat humanis. Karena bagaimanapun ketika bicara kualitas itu, kadang-kadang banyak larinya ke dunia norma. Jadi norma hukum ya, kalau bahasa ini kan ada spirit hukum, filosofi hukum, ada ideologi hukum, ada norma hukum, ada instrumen hukum. Jadi dengan demikian, maka jelas sekali, ya sehebat apapun seorang Sulinggih, jadinya akibat produk lembaga Diksa, kalau soft skill-nya tidak mengalami perubahan, maka saya katakan